Umat Allah yang terkasih, kita tentu pernah mendengar perumpamaan tentang dirham yang hilang, perumpamaan tentang domba yang hilang. Dan pada hari Minggu Prapaskah keempat ini, kita mendengar perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan ini ditampilkan sebagai respons Yesus atas sikap sungut-sungut dan protes orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Mereka mencela tindakan Yesus terhadap para pemungut cukai dan orang berdosa. Mereka beranggapan bahwa tindakan Yesus sebagai Mesias tidak pantas bergaul dengan orang berdosa. Ia seharusnya datang dan bergaul dengan orang-orang benar. Tindakan Yesus sebetulnya hendak menegaskan opsi perutusannya, bahwa anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa supaya mereka bertobat. Lukas bab 5 ayat 27 sampai 32. Kebenaran ini tidak diterima oleh orang-orang Farisi dan para ahli Taurat. Maka melalui perumpamaan tentang anak yang hilang, Yesus menegaskan bahwa ia bergaul dengan orang-orang berdosa, makan dan minum bersama-sama dengan mereka itu seperti seorang bapa yang berlari menyambut anaknya yang hilang, merangkulnya, memeluknya, menciumnya, mengenakan jubah terbaik, cincin dan sepatu, dan merayakan kedatangannya. Allah menunjukkan kasih-Nya yang menyelamatkan semua orang yang hilang, yang berdosa itu dalam diri Yesus Kristus. Umat Allah yang terkasih, tuduhan orang Farisi sebetulnya memperlihatkan dua karakter berbeda, yaitu karakter para pemungut cukai yang dianggap sebagai orang yang berdosa dan karakter orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang dianggap sebagai orang-orang benar. Nah, dalam perumpamaan tadi, Yesus menghadirkan dua karakter itu sekaligus untuk menjawab tuduhan orang-orang Farisi bahwa anak bungsu yang berontak melambangkan orang berdosa, sedangkan anak sulung yang patuh itu melambangkan orang-orang Farisi dan para ahli Taurat yang mengakui dirinya sebagai orang benar. Namun, tokoh utamanya bukan anak sulung atau anak bungsu, melainkan Bapa yang berbelas kasih. Umat Allah yang terkasih, saya mengajak kita untuk merefleksikan tiga hal penting berikut ini. Pertama, kesalahan atau dosa anak bungsu mendatangkan kemalangan, bahkan penderitaan. Dosa anak bungsu itu ialah, pertama, ia meminta harta warisan ayahnya sebelum waktunya. Dalam tradisi Yahudi, harta itu secara resmi dibagikan setelah ayahnya meninggal. Dengan meminta harta warisan sebelum ayahnya meninggal, berarti anak itu menghendaki ayahnya cepat-cepat mati. Di sini ia telah melanggar Taurat, yaitu tidak menghormati orang tuanya. Kedua, anak itu menjual seluruh warisannya lalu pergi merantau ke negeri yang jauh.
ia sebetulnya ingin hidup terpisah dari ayahnya, dari sanak saudaranya, dari keluarganya. Anak itu ingin hidup sebebas-bebasnya tanpa ada yang mengaturnya. Pokoknya dia hidup semaunya, sesuka hatinya. Isi otaknya hanyalah bebas, sebebas-bebasnya, enak dan senang. Ketiga, di sana ia memboroskan kekayaannya, berfoya-foya sampai hartanya itu habis. Ambisi anak bungsu itu identik dengan paham hedonisme dan konsumerisme dewasa ini yang cenderung merongrong gereja kita. Anak itu sudah dibutakan oleh harta kekayaan. Harta bisa membutakan mata hati nurani, sehingga ingin sekali hidup jauh dari Allah dan mau betah tinggal di negeri dosa. Bagi kita orang Kristen mesti waspada bahwa hidup jauh dari Allah, berbuat dosa itu awalnya bebas, enak, dan menyenangkan. Tetapi ujung-ujungnya melarat dan menderita seperti yang dialami oleh anak bungsu itu. Bencana kelaparan itu hanyalah sebuah pelengkap penderitaan atas tindakan si bungsu, di mana ia telah menghabiskan semua harta kekayaannya itu. Memang benar bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cepat tanpa melalui usaha dan kerja keras tidak akan bertahan lama. Cepat habis, cepat dapatnya, cepat lenyap. Hal kedua yang mau kita refleksikan ialah pertobatan anak bungsu itu. Anak itu kemudian menyadari keadaannya setelah dihantam begitu keras oleh kemalangan dan penderitaan. Kata anak bungsu itu, "Betapa banyak orang upahan Bapakku yang berkelimpahan makanan, sedangkan aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebut sebagai anak Bapa. Jadikan aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Manusia itu baru menyadari dirinya pada situasi batas, yaitu situasi antara mati dan hidup. Tidak dapat dimungkiri lagi bahwa banyak dari antara kita baru bertobat setelah mengalami kesusahan dan penderitaan. Namun, anak bungsu itu bertobat sebelum meninggal, sebelum mati. Ia tidak terlambat untuk bertobat. Nah, oleh karena itu, kita sebagai warga gereja mesti selalu sadar untuk bertobat sebelum ajal menjemput. Jangan sampai kita baru ingat untuk bertobat setelah berada di ruang gawat darurat rumah sakit, sudah pakai infus dan oksigen, nafas sudah terputus-putus. Jangan sampai pada waktu itu kita baru sadar untuk bertobat. Anak bungsu itu menyadari keadaannya, lalu segera pergi kembali kepada bapaknya dan menerima konsekuensi akibat dosanya. Satu gambaran pertobatan sejati, yaitu pertobatan itu tidak cukup hanya menyesal, tetapi harus ada keputusan mau berubah, dan bahwa Allah begitu besar dan baik sehingga lebih baik satu hari berada di pelataran rumah Allah daripada 1000 hari berada di tempat lain. Hal ketiga yang kita refleksikan ialah belas kasih Bapa. Kasih Allah
Yang diperankan Bapa dalam perumpamaan itu menggambarkan kasih Allah dalam diri Yesus Kristus itu sendiri kepada orang berdosa. Karena begitu besar kasih-Nya akan manusia, Allah menyerahkan putranya yang tunggal. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Artinya, Allah begitu mengasihi manusia yang berdosa dari lubuk hatinya yang terdalam. Ayah itu berlari mendapatkan dia, merangkul dan menciumnya. Tindakan ini sebetulnya bertolak belakang dengan kebudayaan Timur Tengah pada waktu itu. Adalah memalukan kalau seorang bapa yang kaya raya berlari-lari seperti itu. Hal itu bisa menjadi tontonan banyak orang dan tentu itu sangat memalukan. Akan tetapi, ayah itu mau mengambil semua risiko itu. Demikianlah halnya dengan Allah kita. Ia memperlakukan orang-orang yang berdosa, yang ingin bertobat. Betapa besar dosa yang kita perbuat. Tetapi, kalau ada kemauan untuk bertobat, rahmat Allah menjadi kenyataan. Tindakan merangkul dan mencium itu secara manusiawi juga bertolak belakang dengan kebiasaan umum. Seharusnya anak itu yang bersujud dan mencium kaki bapaknya. Namun, dengan tindakan merangkul dan mencium, bapak itu menunjukkan pengampunan tanpa batas dan tidak bersyarat. Anak itu mengakui dosanya, tetapi bapak itu tidak mau mengungkit-ungkitnya lagi. Sebaliknya, bapak itu memerintahkan hamba-hambanya untuk memberikan jubah terbaik sebagai lambang kehormatan, pemulihan status sebagai anak, cincin tanda kekuasaan, dan sandal tanda anak seorang majikan, anak orang bebas, bukan budak. Umat Allah yang terkasih, tindakan ini sebetulnya menegaskan bahwa orang berdosa yang bertobat mendapat pengakuan kembali sebagai anak Allah, sebagai bagian dari keluarga Allah. Walaupun kita sering berbuat dosa yang membuat kita menjadi hilang dari Allah, kita tetap anak-anak Allah. Belas kasih Allah itu melampaui semua kategori manusia, sehingga walaupun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti lembayung. Persoalannya ialah, siapakah kita? Apakah kita termasuk anak sulung, ataukah kita termasuk golongan anak bungsu? Kita sebetulnya adalah anak ketiga yang mendengar perumpamaan itu, tetapi tidak sanggup melaksanakannya. Prapaskah adalah momentum istimewa untuk menyadari diri sebagai anak yang hilang, sehingga muncul hasrat untuk bertobat. Anak itu telah mati, tetapi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tuhan memberkati.